Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada sebuah negeri yang sangat memuliakan Abu Nawas, di mana rakyat negeri itu menganggap Abu Nawas sebagai ulama sufi yang sangat alim. Bahkan rajanya sendiri begitu mengidolakan Abu Nawas. Hingga pada suatu ketika pergilah Abu Nawas ke negeri tersebut. Tujuannya adalah untuk menyadarkan mereka bahwa dirinya adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa, dan meminta kepada mereka agar tidak berlebihan memuliakannya. Setibanya di sana, ia disanjung dan dielu-elukan oleh penduduk negeri. Kemudian Abu Nawas dipersilahkan untuk memasuki salah satu rumah warga, di mana di dalam rumah tersebut sudah tersedia berbagai macam hidangan yang istimewa. Begitulah sambutan warga kepada Abu Nawas yang mereka puja. Bahkan saking memujanya, air basuh bekas tangan Abu Nawas menjadi rebutan orang-orang. Mendapati perlakuan yang berlebihan membuat Abu Nawas merasa risih. Ia sama sekali tidak suka dengan sambutan yang diterimanya. Ia pun mencari cara agar penduduk negeri tersebut jangan terlalu memujanya. Lalu salah satu dari mereka memberitahu Abu Nawas bahwa sebentar lagi raja mereka akan datang menemuinya. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk memulai rencananya. Singkat cerita, datanglah sang raja dan memasuki rumah di mana Abu Nawas berada. Sang raja juga ingin menyambut Abu Nawas dengan mengajaknya ke istana. Kemudian saat sang raja memasuki rumah, Abu Nawas seolah tak peduli. Ia tetap meneruskan makannya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang raja. "Itu dia orangnya, Paduka," jawab para warga. "Yang sedang makan itu?" tanya sang raja memastikan. "Benar yang mulia," jawab mereka. Melihat Abu Nawas yang tak menghormati dirinya, sang raja menjadi tersinggung dan emosi. "Orang seperti dia tidak punya kebaikan sedikit pun," tukas sang raja. Ia pun kemudian meninggalkan rumah tersebut. Ketika sang raja telah berlalu, Abu Nawas berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah membuat raja pergi dari tempat ini sambil mencelaku." Tentu saja perkataan Abu Nawas membuat para penduduk menjadi jengkel kepadanya. "Hei Abu Nawas, dia mencelamu karena kau tak punya sopan santun. Dia itu seorang raja Abu Nawas, harusnya kamu menghormati dirinya," ujar salah satu warga. "Ketahuilah Abu Nawas, bila saja kau mau menghormati raja kami, tentu kami akan lebih memuliakanmu. Sekarang kami sudah tak peduli denganmu. Kami tak lagi menaruh rasa hormat kepadamu," kata warga yang lain menimpali. Dan semenjak kejadian itu, penduduk negeri tersebut tak lagi memuja Abu Nawas secara berlebihan. Kisah selanjutnya. Alkisah, suatu hari Jabir bin Nuh sedang duduk di sebuah pasar di kota Madinah. Tak lama kemudian lewatlah seorang syekh yang wajahnya bersinar dengan pakaiannya yang rapi. Melihat kedatangan syekh tersebut, tiba-tiba ada seorang penjual yang berdiri dan mengucapkan salam kepadanya. "Wahai Abu Muhammad, kudoakan semoga Allah melimpahkanmu dengan pahala yang banyak dan meneguhkan hatimu dengan kesabaran." Syekh itu membalas, "Amin, terima kasih atas doanya. Memang cinta yang sudah membara sangat sulit ditepiskan. Bahkan hausnya cinta dapat membawa pada kematian." Si penjual pun kembali berkata, "Bersabarlah wahai Abu Muhammad. Sabar merupakan tongkat pegangan bagi orang mukmin. Aku berharap semoga Allah mengganti musibah yang menimpamu dengan pahala yang tak terhingga." Melihat percakapan kedua orang itu, Jabir bin Nuh merasa penasaran. Ia pun kemudian menghampiri si penjual. "Siapa syekh itu?" tanya Jabir bin Nuh.
Dia adalah seorang alim dari kalangan Ansor dari suku Khazraj, jawab si penjual. Tadi kalau saya tidak salah dengar, kau mengatakan padanya agar supaya tetap bersabar. Musibah apa yang menimpanya? Tanya Jabir penasaran. Si penjual memberitahu kalau syekh tersebut dulunya punya seorang anak laki-laki. Anaknya adalah seorang pemuda yang berbakti kepada orang tuanya. Segala kebutuhan orang tuanya pasti dipenuhi oleh anaknya. Namun sayangnya sang anak meninggal dunia dengan kondisi sangat mengenaskan. Mendengar itu, Jabir bin Nuh bertambah penasaran. Ia pun kembali bertanya, kasihan sekali orang itu. Apa yang menyebabkan anaknya meninggal? Si penjual kemudian bercerita bahwasanya pada waktu itu ada seorang wanita Ansor yang jatuh hati kepada pemuda yang merupakan putra syekh tersebut. Si wanita aslinya sudah memiliki suami, namun dia sangat mencintai pemuda itu. Kemudian si wanita mengirim surat kepada pemuda yang dicintainya. Di surat itu ia mengungkapkan rasa cinta yang menyelimuti hatinya. Si wanita juga meminta supaya pemuda tersebut menemuinya, bahkan mengajaknya untuk berjumbu. Mendapat kiriman surat yang isinya ajakan seperti itu, pemuda itu pun membalasnya dengan bahasa puitis namun tegas. Haram adalah jalan yang tak akan pernah kutempuh dan tak akan pernah kuanjurkan selama hidupku. Apa yang kamu impikan hanya akan berujung keputusasaan. Carilah jalan kehinaan, tetapi jangan engkau libatkan diriku. Janganlah jadi orang bodoh dan pengikut setan, karena aku akan tetap memelihara kehormatanku. Setelah membaca surat balasan tersebut, si wanita kembali menulis surat dengan bahasa yang puitis namun memaksa. Wahai pemuda yang keras kepala, penuhilah ajakanku. Tinggalkan semua nasihatmu dan kemarilah dengan penuh cinta. Mendapat balasan surat tersebut, si pemuda merasa heran. Kenapa wanita itu tetap bersikeras dengan keinginannya? Bahkan ia tidak takut akan murka Allah. Kemudian si pemuda meminta pendapat kepada sahabat karibnya bagaimana caranya menyadarkan si wanita. Sahabatnya pun menganjurkan supaya menyuruh salah satu wanita kerabatnya untuk menasehati wanita tersebut agar jangan sampai terjerumus ke dalam dosa yang penuh kehinaan. Mungkin dengan cara seperti ini, wanita yang tergila-gila padanya akan menyadari akan kesalahannya dan mau berubah. Mendengar usulan sahabatnya, pemuda itu berkata, "Demi Allah, hal itu tidak bisa aku lakukan. Aku tidak ingin menceritakan aib wanita itu kepada orang lain kecuali kepada dirimu." Si pemuda kemudian sengaja tidak membalas surat dari wanita yang sudah bersuami tersebut. Ternyata hal itu membuat si wanita tidak puas. Ia terpaksa mengirim surat lagi kepada si pemuda. Dan kali ini suratnya disertai dengan ancaman. Di dalam suratnya wanita itu menulis, "Kamu tinggal pilih, kamu yang menemuiku atau aku yang menemuimu." Akhirnya dengan terpaksa si pemuda membalas surat itu. "Kendalikan dirimu wahai wanita, tinggalkanlah impianmu yang rendah itu." Membaca balasan dari pemuda yang dicintainya, si wanita pun mulai putus asa. Karena merasa usahanya menemui jalan buntu, kemudian ia pergi menemui seorang penyihir. Si wanita minta tolong supaya pemuda itu dijampi-jampi. "Buatlah dia mencintaiku, buatlah dia supaya selalu merindukanku. Kalau berhasil, aku akan memberimu dengan imbalan uang yang banyak," pinta si wanita. Tentu saja dengan senang hati si penyihir menjalankan tugasnya. Kemudian pada malam harinya, saat si pemuda sedang duduk bersama sang ayah, tiba-tiba ia merasakan rasa rindu yang menggebu. Ia ingin sekali menemui wanita tersebut dan mengajaknya berjumbu. Hatinya bergemuruh dilanda rasa kangen yang tak terkira. Dalam hati, si pemuda bertanya, "Ada apa denganku? Apa yang telah terjadi dengan diriku?"
Dan untuk meredam rasa itu, si pemuda segera bangkit untuk menunaikan sholat. Ia lalu berdoa kepada Allah dengan menangis sejadi-jadinya. Ia meminta agar dijauhkan dari kerinduan yang tak menentu ini. Namun sayang, kerinduan yang dipendamnya justru semakin menggelora. Melihat sikap sang anak yang berubah secara tiba-tiba, ayahnya pun bertanya, "Apa yang terjadi denganmu, wahai anakku?" Pemuda itu menjawab, "Ayah, mohon ikatlah aku. Sepertinya pikiranku sudah tak waras lagi." Mendengar permintaan dari anaknya, sang ayah menangis dan kembali bertanya, "Ada apa sebenarnya, wahai anakku? Coba ceritakan padaku." Kemudian sang anak menceritakan apa yang dialami dan dirasakan saat itu. "Ikatlah aku, wahai ayah, aku mohon padamu," kata pemuda itu memaksa. Karena terus didesak, akhirnya dengan berat hati sang ayah mengambil seutas tali. Lalu ia mengikat anaknya dan memasukkannya ke dalam kamar. Tak berselang lama, tiba-tiba sang anak meronta-ronta dan menderum seperti suara sapi. Setelah itu suasana menjadi hening. Si anak tak lagi bersuara. Ketika sang ayah masuk ke dalam kamar, dilihatnya sang anak sudah tak bergerak lagi. Ternyata anaknya telah meninggal dengan kondisi mengenaskan. Hidungnya mengeluarkan cucuran darah. Ia meninggal dengan keadaan mati syahid karena telah berperang melawan hawa nafsu. Cinta terkadang membuat manusia menjadi gila dan hilang akal, apalagi saat nafsu sudah ikut campur di dalamnya. Segala cara pasti akan dilakukan untuk memuaskan nafsu yang ada dalam diri manusia, dan tidak peduli apakah yang dilakukannya itu benar atau salah. Sebagaimana yang dilakukan oleh wanita yang sudah bersuami tersebut. Ia tega melakukan perbuatan jahat karena cintanya ditolak. Kisah ini terdapat dalam kitab Zam al-Hawa karya Imam Ibnu Jauzi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dalam sejarah bangsa Ajam, tersebutlah seorang raja yang bernama Ardashir. Ia berhasil membangun kerajaan Sasanian dan menguasai beberapa kerajaan di sekelilingnya. Para penguasa kerajaan yang berhasil ditaklukkan mengikrarkan diri untuk tunduk kepadanya. Akan tetapi, masih ada satu lagi kerajaan yang sampai saat itu belum bisa ditaklukkan, yaitu kerajaan Assyria. Raja Ardashir sudah berulang kali menyerang kerajaan tersebut, namun selalu mengalami kegagalan. Hingga pada suatu hari, putri Raja Assyria naik ke atas benteng. Ia ingin mengetahui seberapa besar kekuatan pasukan Raja Ardashir. Tapi begitu melihat ketampanan sang raja, putri Assyria ini jatuh hati padanya. Lama-kelamaan rasa cinta yang tumbuh di hatinya semakin dalam dan menggelora. Akhirnya sang putri nekat turun dan menuliskan sebuah surat kepadanya. Surat tersebut ia kirim menggunakan panah yang ditembakkan ke arah Raja Ardashir berada. Isi suratnya adalah sebagai berikut. "Bila engkau berjanji mau menikahiku, maka aku akan menunjukkan kepadamu sebuah lokasi yang bisa engkau jadikan jalan untuk menaklukkan kerajaan ayahku dengan cara yang paling mudah dan dengan biaya yang paling ringan." Demikianlah yang dilakukan sang putri. Ia rela mengkhianati ayahnya karena dibutakan oleh rasa cinta. Setelah membaca isi surat tersebut, Raja Ardashir pun mengirim surat balasan yang isinya menyetujui persyaratan tersebut. Ia mengirimkan balasan suratnya dengan cara yang sama, yaitu menembakkan anak panahnya ke arah sang putri berada. Akhirnya surat menyurat pun terus berlanjut, hingga sang putri memberitahu di mana letak lokasi paling mudah untuk menaklukkan kerajaan ayahnya. Kemudian Raja Ardashir melakukan penyerbuan bersama ribuan prajuritnya. Singkat cerita, kerajaan Assyria akhirnya berhasil ditaklukkan. Raja Assyria yang merupakan ayah dari sang putri tewas dalam pertempuran. Dan sesuai janji yang disepakati, Raja Ardashir pun menikahi sang putri.
Keduanya melangsungkan pernikahan dengan mengadakan acara pesta besar-besaran. Setelah waktu menjelang malam, keduanya pun masuk ke dalam kamar dan berjumbu di atas ranjang. Namun, sang putri merasa tidak nyaman sehingga ia tidak bisa tidur semalaman. Melihat hal itu, kemudian Raja Ardashir bertanya, "Kenapa denganmu? Sepertinya kau tidak nyaman di sampingku. Bukankah engkau sendiri yang menginginkan aku menikahimu?" Sang putri membalas, "Itu bukan karenamu, tapi ranjang ini yang membuatku tidak nyaman." Mendengar jawaban tersebut, sang raja perintahkan pengawal untuk memeriksa ranjangnya. Ternyata bahan ranjang tersebut terlalu kasar bagi sang putri sebab ia memiliki kulit yang lembut dan tipis. Raja Ardashir pun awalnya memuji keindahan sang putri. "Kulitmu sungguh indah dan terawat. Aku baru melihat seorang wanita mempunyai kulit lembut dan tipis sepertimu. Memangnya selama ini ayahmu memberi makan apa?" tanya sang raja. "Ketika ayahku masih hidup, dia selalu memberiku hidangan berupa madu, otak, keju, dan mentega," jawab sang putri. Seketika sang raja pun kagum dengan kasih sayang yang diberikan ayahnya kepada sang putri. Akan tetapi, ia malah terdiam untuk beberapa saat. Kemudian ia kembali berkata, "Ketahuilah, tidak ada satu orang pun yang begitu menyayangi, memuliakan dan memanjakan anaknya seperti yang dilakukan ayahmu kepadamu. Besarnya kasih sayang, perhatian, dan kebaikan ayahmu kepadamu begitu mudah engkau balas dengan pengkhianatan. Air susu yang selama ini diberikan oleh ayahmu dengan mudahnya engkau balas dengan air tuba. Bila terhadap ayahmu yang begitu baik saja engkau tega melakukan itu, aku yakin engkau juga akan begitu mudah melakukan hal yang sama kepadaku." Tak lama kemudian, Raja Ardashir memerintahkan supaya sang putri dieksekusi dengan cara yang sangat kejam. Tubuhnya diikatkan pada seekor kuda dan kuda tersebut disuruh berlari sekencang-kencangnya hingga tubuh sang putri terkoyak-koyak dan rusak. Dari kisah ini dapat kita ambil sebuah pelajaran. Walaupun dekapan dan kasih sayang seorang ayah tidak sehangat kasih sayang seorang ibu, namun ayah tetaplah seorang ayah. Dia akan merasa hancur ketika buah hatinya disakiti. Seorang ayah akan selalu melindungi, menyayangi dan memuliakan anak-anaknya. Sekalipun ibu adalah yang utama untuk kita muliakan, namun tidak sepatutnya seorang anak membalas segala kebaikan ayah dengan keburukan dan kejelekan. Kisah ini terdapat dalam kitab Uyun Al-Hikayat min Qasas As-Sholihin wa Nawadir Az-Zahidin karya Imam Ibnu Jauzi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun Al-Rasyid mempunyai keinginan yang nyeleneh. Ia ingin membuat istana di awang-awang. Memang terkesan janggal, tapi apa salahnya kalau dicoba, kata sang raja dalam hati. Paduka Raja kemudian menyuruh pengawal pribadinya memanggil Abu Nawas. Menurutnya, untuk urusan rumit seperti ini, Abu Nawas pasti punya solusinya. "Ada gerangan apa Paduka Raja memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Sang raja menjawab, "Wahai Abu Nawas, aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas?" "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, wahai Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, "Kalau menurutmu hal ini tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya proyek pembangunan kepadamu." Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Apa yang sudah dikatakan oleh Baginda Raja tidak mungkin ditarik kembali. Sang raja memberi waktu kepada Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang.
Jangankan membangun istana di langit, membangun gubuk kecil saja di langit sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasanya. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat sang raja merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Inilah yang membuat Abu Nawas girang. Ia tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Bersama beberapa sahabatnya, ia merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah layang-layang tersebut selesai dibuat, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya hingga menyerupai istana. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan sahabat-sahabatnya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu membumbung tinggi di angkasa, penduduk negeri gempar. Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Tanya sang raja dalam hati. Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah selesai." "Engkau benar-benar hebat wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja memuji Abu Nawas. "Terima kasih Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke sana wahai Abu Nawas?" tanya Paduka Raja. "Dengan tali tambang Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Kalau begitu, siapkan talinya itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tidak sabar. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang talinya, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," jawab Abu Nawas. "Bagaimana dengan engkau sendiri wahai Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu, buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," jawab Baginda. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda sambil melotot. "Iya Baginda, kurang lebih seperti itulah," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilakukan, tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan, tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha meyakinkan Baginda. Tanpa menoleh, Baginda Raja kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Sementara Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. "Sebenarnya siapa di antara kita yang gila?" tanya Baginda Raja mulai jengkel. "Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras tuanku, tapi lebih duluan yang punya ide," jawab Abu Nawas sambil senyum dan tanpa ragu. Demikianlah kisah Abu Nawas membuat istana di awang-awang. Kisah selanjutnya diceritakan Abu Jahil tinggal berdekatan dengan rumah Abu Nawas. Abu Jahil ini terkenal sangat pelit. Ia terbiasa memanfaatkan barang orang lain, termasuk meminjam keledai milik Abu Nawas. Karena seringnya meminjam keledai, Abu Nawas sampai berkata, "Hei Abu Jahil, ambil saja keledai ini untukmu, anggap saja sebagai hadiah dariku." Mendengar itu Abu Jahil pun tertawa. "Ngapain aku harus memiliki keledai? Aku hanya mengambilnya ketika perlu,"
Jadi aku tidak usah repot menanggung biaya makannya, balas Abu Jahil. Begitulah sifat Abu Jahil. Saking pelitnya, ia bahkan tidak mau memelihara keledai. Suatu ketika, Abu Jahil jatuh sakit. Ia sudah berobat kemana-mana, tapi penyakitnya tak kunjung sembuh. Ia pun lalu meminta nasihat dari Abu Nawas. "Tolonglah Abu, apa yang harus aku lakukan agar bisa sembuh?" ucap Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, mungkin penyakitmu ini karena akibat sifatmu sendiri. Hilangkanlah sifat pelit dan bakhilmu. Insya Allah penyakitnya bisa hilang," tutur Abu Nawas. "Baiklah Abu, saya bernazar, kalau saya sembuh, saya akan mentraktir kawan-kawan kita," balas Abu Jahil. Tidak berselang lama, akhirnya Abu Jahil sembuh dari penyakitnya. Ia pun kemudian menemui Abu Nawas. "Kamu sudah sembuh Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, dan saya berniat akan melaksanakan nazarku." "Mari Abu Nawas, kita undang kawan-kawan kita untuk makan-makan di rumahku," ajak Abu Jahil. Kemudian dengan ditemani Abu Nawas, Abu Jahil mengelilingi seluruh pelosok kampung untuk mengundang kawan-kawannya. Setelah malam tiba, kawan-kawannya sempat ragu untuk datang, sebab mereka tahu Abu Jahil orangnya sangat pelit. Namun Abu Nawas meyakinkan mereka kalau kali ini Abu Jahil benar-benar akan mentraktirnya makan. "Kenapa kau begitu yakin Abu Nawas? Kamu kan tahu sendiri, dia pelitnya minta ampun," tanya salah satu dari mereka. "Karena ini adalah nazar yang dia ucapkan sewaktu sakit," jawab Abu Nawas. Maka mereka pun bersedia mendatangi undangan Abu Jahil. Sesampainya di rumah Abu Jahil, mereka melihat berbagai macam hidangan lezat sudah tersedia di meja makan. Ada ayam kalkun, ada daging sapi, dan masakan daging puyuh kesukaan Abu Nawas. Mereka lalu dipersilahkan masuk oleh pelayannya Abu Jahil dan dipersilahkan duduk di depan meja makan. "Kamu benar Abu Nawas, ternyata Abu Jahil sudah berubah," celetuk salah satu kawannya. Abu Nawas sepertinya sudah tidak sabar ingin segera menyantap hidangan di depannya. Namun si pelayan mengatakan supaya menunggu kedatangan Abu Jahil. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil. Ia segera duduk di kursi yang sudah disediakan. Untuk menghormati tuan rumah, mereka menunggu Abu Jahil yang mengambilnya terlebih dahulu. Ketika Abu Jahil mencicipi masakan daging sapi, ia langsung berteriak, "Hei pelayan, kamu bodoh ya? Kenapa masakan daging sapi ini tidak dikasih garam? Masukkan kembali ke dalam," perintah Abu Jahil. Si pelayan segera mengambil daging sapi dan membawanya masuk. Kemudian Abu Jahil mencicipi ayam kalkun. Ia pun kembali berteriak, "Hai pelayan, kenapa masakan daging kalkun ini kebanyakan kecap? Rasanya kan jadi tidak enak. Masukkan kembali ke dalam," perintah Abu Jahil. Si pelayan kembali mengambil masakan ayam kalkun dan membawanya masuk. Begitulah seterusnya. Satu persatu hidangannya lenyap dari meja makan. Abu Nawas dan kawan-kawan merasa kecewa karena dipermainkan oleh Abu Jahil. "Oh, jadi begini caramu Abu Jahil," pikir Abu Nawas. Kini yang di meja tinggal tersisa satu hidangan, yaitu hidangan daging burung puyuh, di mana itu adalah makanan kesukaan Abu Nawas. Ketika Abu Jahil hendak mencicipinya, Abu Nawas langsung mencegahnya. "Hei Abu Jahil, apa kau tidak tahu daging puyuh kalau dimakan suka bergerak-gerak? Saya khawatir mengandung racun." Mendengar itu Abu Jahil jadi merinding. "Masa sih Abu Nawas, kamu jangan mengada-ada," ucap Abu Jahil. "Silahkan coba sendiri kalau tidak percaya," balas Abu Nawas. Abu Jahil jadi ragu untuk mencicipi masakan daging burung puyuh. Ia pun menyuruh Abu Nawas untuk melakukannya. "Coba Abu Nawas, aku ingin lihat apakah perkataanmu benar. Coba kau makan daging puyuh itu," pinta Abu Jahil.
Baik, aku akan membuktikannya, timpal Abu Nawas. Abu Nawas lalu mengajak kawan-kawannya untuk bersama menyantap hidangan daging burung puyuh. Tidak terasa, masakan daging puyuh di meja sudah habis tak tersisa. Sementara Abu Jahil hanya melongo melihat itu. "Hei Abu Nawas, kau bilang daging puyuhnya bergerak-gerak. Mana buktinya? Kamu membohongiku ya?" kata Abu Jahil emosi. "Hei Abu Jahil, coba kau perhatikan mulutku. Bukankah dia bergerak-gerak saat aku kunyah?" balas Abu Nawas sambil menunjukkan mulutnya. "Kalau itu sih semua makanan juga bergerak-gerak saat dikunyah. Yang aku maksud, tadi kau bilang daging burung puyuhnya bisa bergerak sendiri," tanya Abu Jahil penasaran. "Yang bilang bisa bergerak sendiri siapa Abu Jahil? Aku kan tadi bilang daging puyuh kalau dimakan bisa bergerak-gerak," ujar Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dan kawan-kawan pulang dengan keadaan perut kenyang. Sementara Abu Jahil merasa rugi karena memberikan makanan kepada Abu Nawas dan kawan-kawan. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas berkata kepada kawan-kawannya, "Kalau orang pelit harus disiasati biar kapok." Mereka pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.